Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan kembali mereview racket yang keluaran terbaru ya 2020, yaitu racket Yonex Art Saber 71 Lite ya kawan-kawan ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwasanya ini adalah racket keluaran terbaru dari Yonex ya kawan-kawan ya. Racket ini merupakan generasi lanjutannya dari racket Yonex Art Saber 69 Lite. Sayangnya kemarin saya nggak sempat mereview racket itu dan sekarang sudah tidak ada stoknya lagi ya kawan-kawan ya. Jadi saya langsung review di generasi terbarunya ini kawan-kawan. Nah, apa sih keunggulan-keunggulan dari racket ini ya kawan-kawan ya? Dan apakah cocok tidak untuk kita pakai gitu kawan-kawan? Nah, kita langsung saja mereview racket ini secara tuntas ya kawan-kawannya. So let's check it out. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan racket Yonex Art Saber 71 Lite ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat dari keseluruhan ini warnanya lebih mencolok ke warna merah ya kawan-kawannya, dengan campuran-campuran sedikit keputih-putihan ya kawan-kawan ya, bukan keputihan apa itu ya, penyakit ya. Oke. Nah, pertama-tama seperti biasa ya, yaitu grip dulu ya akan kita bahas. Nah, di grip ini setelah saya hitung dan setelah saya lihat, ini panjang gripnya itu yang warna hitam ini ya, yaitu berkisaran 17 cm ya kawan-kawan ya, dengan diameternya 8,7 cm ya kawan-kawan ya, itu berkisaran 0,2 cm lebih kurang ya kawan-kawan ya. Dengan jenisnya itu adalah G5. Nah, itu merupakan salah satu jenis grip yang lumayan kecil ya, bisa dibilang kayaknya paling kecil ya kawan-kawan ya. Kayaknya nggak ada yang 6G karena saya belum pernah lihat ya. Kalau ada pernah lihat, kalian boleh komentar di bawah ya kawan-kawan ya. Keunggulannya itu kalau misalnya kita memakai grip yang kecil, yaitu genggaman kita terhadap racket itu bisa lebih kuat, yang dimana memberikan tenaga yang lebih kuat ketika kita mau smash atau mau mengembalikan bola. Nah, kekurangannya itu lebih ke arah kontrol ya kawan-kawan ya. Itu menurut pendapat saya. Jadi tergantung pendapat orang lain gimana. Jadi makanya saya harap kalau ada penjelasan seperti ini, saya harap komentar kalian ya di kolom komentar ya. Karena masing-masing orang itu mempunyai sudut pandangnya sendiri mengenai setiap racket yang saya review. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sisi bawah racket ini, kalian bisa melihat logo Yonex. Ya, ini salah satu ciri-ciri logo Yonex yang original ya kawan-kawannya, yang dimana kalian bisa lihat warna dari background belakang Yonexnya itu lebih gelap dan logonya itu lebih kecil ya kawan-kawan, kalau kalian bandingkan dengan yang tidak originalitasnya gitu. Nah, selanjutnya di sisi gripnya itu ada namanya hologram sunrise ya kawan-kawannya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri originalitas ya dari racket ini, yang dimana ini datang dari Singapura ya kawan-kawannya. Jadi semua yang datang dari Singapura itu mempunyai sunrise, yang dimana Singapura itu merupakan distributor di Asia Tenggara. Oke, nah itu untuk gripnya kawan-kawan. Dan di sini saya akan mereview secara seimbang ya kawan-kawannya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghubung antara batangan dan gripnya ya kawan-kawannya, yaitu ini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tulisan Yonex seperti biasanya ya, seperti pada umumnya. Terus di selanjutnya itu di sisi lainnya itu kalian bisa melihat kode dari produk itu. Kalau di sini kalian bisa lihat yaitu 0703 0H6SP ya kawan-kawannya. Terus di sudut lainnya itu ada hologram kuning, terus ada logo PBSI-nya, dan juga di sini ada penjelasan mengenai racket ini ya. Di sini ada tulisan 5U G5 dan ini direkomendasikan tarikan 20 sampai 30 lbs ya kawan-kawannya. Terus ini berat antara 9 sampai 13,5 kg. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya tarikan yang bisa ditarik oleh racket ini adalah 30 lbs. Ini kata dari Yonex ya kawan-kawannya, pabrik Yonex, bukan dari saya. Terus dari segi beratnya ini termasuk salah satu racket yang ringan ya kawan-kawan ya.
Jadi yang suka-suka ringan, saya saranin bolehlah pakai ini. Nah, kalau kalian bisa melihat di belakang Yonex itu dia apanya datar ya kawan-kawannya. Apa namanya ini ya? Saya nggak pandai sebutnya ya. Kalau kalian bisa melihat ini datar di belakangnya itu. Jadi itu salah satu untuk control cap support ya kawan-kawannya, yang dimana membantu kita untuk backhand. Nanti saya lebih jelaskan di teknologinya. Nah, itu saja kalau untuk penghubung antara batangan dan grip ya kawan-kawannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke batangannya. Nah, di batangan ini kalian bisa melihat desain yang dimana ada campuran merah dan campuran putih ya kawan-kawannya. Dan juga di sini kalian akan ada tulisan Rudy Hartono, tanda tangannya ya. Jadi ini ceplakan ya, bukan dibilang setiap ada jual raket itu dia tanda tangan ya kan kawan ya. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat tulisan 71 like Saber ya. Nah, di tulisan ini pun kalian bisa melihat ada kayak corak-corak apa nih, kayak sisik gitu, yang membuat raket ini lebih indah dilihatnya ya, dengan warna dasarnya yaitu merah. Terus kalau kalian bisa lihat lagi di sini ada tulisan full graphite racket ya kan kawannya. Nanti kita akan jelaskan itu apa. Kemudian di sisi berikutnya itu ada tulisan made in China, development by Yonex Japan. Itu artinya raket ini buatan dari Cina, yang dimana di develop tetap dari Jepang ya, Jepang ya, bukan Jepang. Oke. Nah, itu untuk desain dari batangannya raket ini. Terus apa saja yang kita bahas dalam raket ini? Nah, di sini saya sudah tes tingkat fleksibilitasnya, itu termasuk ke medium stiff ya kan kawannya. Medium stiff itu artinya dia agak keras tapi masih tetap fleksibel gitu. Cuman dalam artian fleksibelnya tidak terlalu kayak ketapel gitu ya. Terus untuk panjang batangnya sendiri, yang mana dari cap sampai ke kepalanya ini itu berkisaran 24 cm ya kan kawannya. Itu kisaran, itu lebih kurang 2 cm saja. Kemudian untuk berat raketnya itu berkisaran 76 gram, seperti yang tadi udah dikasih lihat di depannya tadi, yaitu 5U, yang dimana 5U itu merupakan salah satu tipe atau jenis yang ringan ya. Kemudian untuk keseluruhan panjang raketnya ini berkisaran 66,4 cm ya kawan-kawannya. Itu lebih kurang lagi, dan dimana itu bisa dibilang raket ini agak pendek. Titik balance-nya itu berkisaran 35,5 cm ya kawan-kawannya. Artinya ini lebih ke balance tengah. Karena kenapa? Itu saya ukurnya ketika ada senarnya di dalam ini ya kawan-kawannya, seperti ini, senar seperti ini. Nah, itu saja kalau untuk penjelasan mengenai batangannya dari raket ini. Nah, kita masuk ke yang bagian terakhir dari raket ini ya, yaitu kepalanya ya kawan-kawannya. Nah, di sini kalian bisa melihat desain kepala dari raket ini. Nah, seperti batangannya itu juga ini didominasikan dengan warna merah dan ada campuran putih dengan sisi-sisi warna-warna kuning gitu ya kawan-kawannya. Terus kalau kalian lihat di sisi kirinya ini, itu ada tulisan 30 lbs, itu yang menunjukkan bahwasanya raket ini benar-benar bisa tarik sampai 30 lbs ya, karena dia seringkali tulis 30 lbs gitu. Nah, ini adalah desain dari kepala raketnya. Untuk panjang dari kepala raket ini yaitu berkisaran 25,5 cm, dengan lebarnya itu berkisaran 20 cm ya kawan-kawannya. Itu ukurannya dari sini ya, bukan dari sini, tapi dari sini. Oke. Kemudian tarikan yang bisa ditarik seperti sering dituliskan di sini yaitu 30 lbs. Tapi saya selalu merekomendasikannya jangan sampai tarik 30 lbs jika kalian ingin raket ini bisa stay lama lah gitu ya. Karena sesuatu hal yang dipaksa itu atau yang sampai ke maksimum limitnya bisa cepat rusak kawan-kawan. Ini menurut pendapat saya ya, bukan dari Yonex-nya. Grommet dari kepala raket ini yaitu 72 grommet ya kawan-kawannya. Itu merupakan standar dari raket-raket pada umumnya, yaitu 72. Nah, teknologi dari raket ini yaitu Aero Box System.
Aerobox system ini terletak di kepala frame dari raket ini. Teknologi ini membuat bentuk frame terlihat seperti gambar di atas ini ya kawan-kawan ya. Konstruksi rangka tipe kotak memberikan kekuatan yang lebih baik, sedangkan penampang tipe aero menawarkan aerodinamis yang lebih baik dari rangka raket, sehingga membuat pemain lebih enak dalam mengayunkan raketnya. Itu untuk penjelasan dari teknologi Aerobox System. Terus untuk teknologi berikutnya yaitu Nano Air Spring ya kawan-kawan. Nano Air Spring ini merupakan teknologi yang terletak di pinggir-pinggir frame ini kawan-kawan, itu di sekitaran sini sama sini. Nah, teknologi ini membuat frame lebih lentur dan dapat menekuk seperti pegas ya kawan-kawan, yang membuat transfer energi yang lebih baik dari alas tali ke bola dan juga memperkuat pukulan pemain. Itu untuk penjelasan mengenai teknologi Nano Air Spring tadi ya kawan-kawan. Itu spring itu bukan spring musim semi ya kawan-kawan, tapi spring itu adalah pegas. Teknologi berikutnya adalah full graphite racket ya. Tadi kalau kalian perhatikan dari awal itu ada di tulisan di batangnya, ada tulisan full graphite carbon. Teknologi itu terletak di keseluruhan raket ini ya kawan-kawan. Teknologi ini membuat bahan dari raket ini dibuat dari UHMG Ultra High Module Graphite dan biasanya dikombinasikan dengan beberapa bahan yaitu Kevlar, titanium mesh wire atau wire mesh ya, dan juga woven seperti itu. Jadi itu untuk teknologi full graphite carbon yang dimana itu untuk bahan dari pembuatan raket ini. Kemudian kontrol support cap. Nah, kontrol support cap ini terletak di bagian penghubung grip dan juga batang, yang dimana teknologi ini membuat bentuk dari penghubungnya itu lebih lurus ya, lebih datar di bagian tulisan Yonex ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kalian kalau ketika misalnya backhand itu tenaga kalian itu bisa lebih kuat untuk mendorong bola tersebut. Tapi itu tergantung dengan pemainnya masing-masing lagi ya. Kadang ada orang memang nggak pakai fungsi dari kontrol support cap ini. Oke, teknologi berikutnya adalah isometric ya kawan-kawan. Nah, teknologi ini terletak di bagian kepalanya ini, yang dimana bisa nampak jelas kalau ada teknologi isometric itu bentuk kepalanya itu lebih ke persegi, yang dimana kalian bisa melihat di bagian atasnya itu lebih ke datar. Ketimbang kalau kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yaitu GR303 itu bentuknya cembung ya. Teknologi ini membuat ukuran kepala raket lebih luas dan membentuk energi di tengah, di mana pengguna lebih leluasa dalam menangkap bola. Nah, itu saja teknologi yang ada di dalam raket ini ya kawan-kawan ya. Jadi Bang, kesimpulannya apa dari penjelasan ini? Nah, kesimpulan dari raket ini yaitu raket ini memiliki tingkat kontrol yang baik dan juga ini sangat cocok untuk pengguna atau pemain yang suka dengan kontrol dan juga suka dengan raket-raket ringan. Terus untuk segi kekuatan dari raket ini, nah inilah kelemahan dari raket ini ya kawan-kawan ya. Raket ini memiliki tingkat power yang kurang sekali ya kawan-kawannya. Jadi kalau bagi kalian yang powernya masih belum terlalu kuat, ya saya saranin pakai raket yang lain, karena ini benar-benar kalau untuk tenaga itu sangat kurang sekali. Karena saya memiliki raket sendiri dengan teknologi yang seperti ini, itu sangat kurang sekali ya kawan-kawan. Dan memang kalau untuk kontrol ini itu sangat enak, alias kayak kita mendefense ya, terutama dalam defense itu enak sekali. Kalau dari segi drop shoot atau apa ya biasa saja gitu. Nah, itu kalau dari penjelasan saya atau kesimpulan dari saya kawan-kawan. Jadi kalau ada yang udah pernah memakai raket ini dan merasakan feeling yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar ini kawan-kawan. Nah, itu saja review dari raket Yonex Art Saber 71 like ini kawan-kawan. Nah, setelah kalian nonton ini, jika misalnya ada teman-teman kalian yang sedang mencari raket ataupun
sedang melihat raket Yonex Art Saber 71 Lite ini, kalian share video ini kawan, biar mereka tahu sebelum membeli raket ini ya. Seperti thumbnail yang selalu saya tulis atau judul dari video saya ini, lihat sebelum membeli. Terus di subscribe channel saya kan kawan, dan dibunyikan loncengnya biar kalau misalnya ada video-video terbaru mengenai raket, kalian tidak langsung ketinggalan ya, dan kalian bisa langsung melihat informasi atau notifikasi dari YouTube ya kan kawan ya. Nah, sampai di sini saja video mengenai raket Yonex Art Saber 71 Lite. See you in the next video raket Yonex berikutnya. Bye bye.